Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, marilah kita senantiasa pelihara dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan ketakwaan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membimbing kita hingga ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah sebagai insan muslim. Di antara nilai-nilai ketakwaan yang senantiasa diajarkan syariat Islam, khususnya pada saat-saat ini di mana banyak dari saudara-saudara kita yang tengah menjalankan ibadah suci, memenuhi panggilan ilahi ibadah haji dan umrah. Salah satu nilai ketakwaan yang patut kita jaga dan tingkatkan pada hari-hari ini tiada lain adalah mentakzimkan, mengagungkan syiar-syiar syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan ibadah haji dan Baitullahil Haram. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah syariat Islam, ketentuan Allah. Barang siapa yang mengagungkan syariat yang menjadi syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengagungan itu bagian dari ketakwaannya. Mungkin di antara kita ada yang sesekali atau pernah bertanya, kenapa harus ke Baitullahil Haram? Ada apa dengan Bakkah atau Makkah? Apa nilai lebih keistimewaan Ka'bah? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber syariat Islam menetapkan bahwasanya ibadah haji dan umrah tidak dapat dianggap sah kecuali dilaksanakan di tanah suci Ka'bah, Baitullahil Haram dan sekitarnya. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita betapa agungnya kedudukan Ka'bah, Baitullahil Haram dan tanah suci Mekah dan juga Madinah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi Ka'bah, melindungi Baitullahil Haram, melindungi masyarakat Arab saat itu dan seluruh umat manusia pada saat itu hingga saat ini dengan keberadaan Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bangunan pertama kali yang diletakkan di atas muka bumi sebagai tempat ibadah umat manusia adalah Ka'bah yang diletakkan di Bakkah, nama lain dari Makkah atau yang kita kenal dengan Mekah. Kita meyakini manusia tercipta tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tempat pertama kali dan akan menjadi tempat yang paling pertama yang kita tuju dalam beribadah adalah Ka'bah, Baitullahil Haram, yang penuh dengan keberkahan dan sekaligus sebagai hidayah petunjuk untuk seluruh alam semesta. Maka maha benar Allah ketika Ka'bah, Baitullahil Haram diletakkan di pusar bumi, persis
di tengah-tengah bumi. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di Baitullahil Haram ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, yaitu maqam Sayyiduna Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Betapa banyak tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada kita melalui kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya, termasuk maqam Sayyidina Ibrahim yang berada persis di dekat Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina. Jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang memasuki wilayah Baitullahil Haram, Ka'bah, adalah aman, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, aman dari bisikan-bisikan dan hasutan-hasutan setan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dengan kedudukan dan sejarah Ka'bah itulah kemudian Allah menetapkan ibadah haji kepada hambanya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak di tempat lain kecuali di Ka'bah, Baitullahil Haram dan sekitarnya. Itu pun dengan satu kemudahan, man istata'a ilaihi sabila, yang memang mampu menunaikannya, mampu kesehatan, mampu keamanan, mampu biaya dan segala hal yang didefinisikan sebagai unsur-unsur keamanan dan kemampuan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjamin kedudukan Baitullahil Haram, Ka'bah, bahkan saat-saat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terlahir, Allah menunjukkan yang pertama bagaimana Allah melindungi Ka'bah dan bagaimana Allah melindungi tempat di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya akan dilahirkan, dan melindungi darah manusia. Kita tidak bisa membayangkan seandainya tidak ada Ka'bah, akankah Allah melindungi masyarakat Arab saat itu? Seandainya baginda Nabi Muhammad tidak terlahir di sekeliling Ka'bah di Makkah, akankah Allah akan melindungi wilayah Makkah dari serangan Abraha? Seandainya peperangan itu tidak digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertumpahan darah antara dua bangsa yang cukup terkenal dan cukup terhormat di kawasan Jazirah Arab, mungkin peperangan demi peperangan tidak hanya antar dua bangsa. Kerajaan-kerajaan Persia dan Romawi yang saat itu berkuasa di wilayah Yaman dan wilayah Syam tidak akan pernah berhenti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pertama menghendaki Ka'bah, Baitullahil Haram, akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah menghendaki tempat dilahirnya manusia yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah tempat suci yang tidak akan diteteskan darah di sana kecuali atas izin dan sesuai dengan apa yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat? Artinya lihat, baca, perhatikan, ambil pelajaran dari peristiwa yang sangat dahsyat ini. Bagaimana Rabbmu, Tuhanmu, memperlakukan tentara-tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha. Lihat,
Apakah ayat ini turun hanya untuk generasi sahabat? Tidak. Sampai sekarang surat Al-Fil masih berlaku dan akan terus memberikan pelajaran untuk kita semuanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala untuk Ka'bah, untuk Baitullahil Haram, untuk Makkah dan tanah suci akan senantiasa ada dengan penjagaan dan perlindungannya, dan Ka'bah, Baitullahil Haram selama berdiri akan senantiasa menjadi tempat kiblat sholat kita, tempat menunaikan ibadah haji dan umrah kita. Apa yang terjadi dengan tentara-tentara Abraha, tentara gajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menggagalkan total seluruh rencana yang akan dilakukan oleh Abraha dan tentara-tentaranya, menghancurkan Ka'bah, memporak-porandangkan bangunan-bangunan Baitullahil Haram, dan membunuh seluruh masyarakat Arab yang saat itu. Kenapa sampai begitu bengis dan semangatnya Abraha untuk menghancurkan Ka'bah? Konon Abraha sebagai gubernur di Yaman, di bawah kekuasaan Habsyi Ethiopia, mendirikan sebuah gereja yang sangat megah. Dinding dan bangunan-bangunannya penuh dengan gemerlap emas dan perak. Ia berharap masyarakat Arab yang sering melakukan perdagangan ke wilayah Yaman beralih kiblat mereka saat menunaikan haji dari Ka'bah menuju ke gereja tersebut di Yaman. Namun setelah upaya-upaya yang gigih dilakukan Abraha ternyata masyarakat Arab dan sekitarnya tetap melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah dengan bangunannya yang sangat sederhana, mengikuti jejak ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun sudah banyak penyimpangan-penyimpangan kesyirikan, tetapi Ka'bah tetap kokoh sebagai kiblat mereka, tempat mereka menunaikan haji dan umrah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Lihatlah bagaimana Rabbmu mengutus burung-burung yang bergerombol-gerombol. Ababil ditafsirkan dengan makna burung yang bergerombol, yang kemudian dalam kisah untuk anak-anak kita, burung itu kita sebut dengan burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Setiap burung membawa 3 butir batu kecil. Hijaratan min sijil, batu yang terbuat dari tanah liat yang cukup kecil, kerikil-kerikil kecil. Setiap satu burung membawa 3 butir batu kerikil tersebut dijatuhkan kepada mereka. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Setiap batu kerikil yang jatuh ke atas kepala mereka langsung menancap ke dalam tubuh, tembus sampai kepada telapak kaki mereka. Apa yang terjadi kemudian? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Barangkali di antara kita ada yang pernah berternak atau melihat para peternak memberi makan gembalanya. Dari rumput-rumputan dimakan oleh ternak tersebut sampai habis, tidak ada yang tersisa kecuali sedikit. Itulah ibarat bagaimana tentara Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan burung ababil, dengan batu-batuan kerikil tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, peristiwa yang sangat dahsyat mengawali tanda mukjizat lahirnya sosok yang paling suci, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga belum lahir pun tanda-tanda kenabian itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peristiwa
Amul Fil, pada tahun gajah ini, menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga Ka'bah, Baitullahil Haram, hingga suatu saat dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang keturunan dari Raja Abraha dari Habasyah, Dzus Suwaiqataini minal Habasyah, seorang laki-laki dari Habasyah yang memiliki betis kecil, datang membawa kapak, menghancurkan Ka'bah di saat seluruh umat manusia yang beriman telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu tanda hari kiamat. Suatu peristiwa yang sangat dahsyat di mana Ka'bah tidak akan ada yang menjaganya kembali setelah peristiwa Nabi Isa bin Maryam turun untuk melawan Dajjal. Baginda Nabi Muhammad SAW berkisah tentang turunnya Nabi Isa. Akan ada seorang anak keturunan Nabi Adam, sangat tampan, rambutnya yang sangat halus terurai, disisiri oleh dua orang penjaganya sampai meneteskan air yang sangat wangi, ditandu mengelilingi Ka'bah untuk melaksanakan tawaf, kemudian memimpin umat Islam, memimpin mereka melawan Dajjal. Setelah itu peristiwa akan terjadi, dan setelah kemenangan umat Islam, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa umat yang beriman, tinggal yang tersisa adalah orang-orang kafir. Saat itulah Dzus Suwaiqataini, laki-laki yang membawa kapak tersebut akan menghancurkan Ka'bah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.